Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumatul Hadi, tempat tugas SD Negeri 14 Kecamatan Suatapeh, Kabupaten Banyuasin. Status saya saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022. Hari ini, tepatnya 19 Juli 2022, saya akan melaksanakan pengambilan video pelaksanaan pembelajaran ujian kinerja di kelas 5, pelajaran ke-1 dengan materi membaca surat At-Tin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Al-Quran saat pagi dan saat petang. Hilanglah semua kegundahan, tanda Allah semakin sayang. Mari membaca Al-Quran agar dapat ridho Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, hari ini bertemu lagi dengan Bapak. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam. Ini adalah pertemuan kita yang pertama pada kelas 5. Jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelajaran yang kita terima pada hari ini mendapat berkah, mudah untuk dipahami. Alan? Ya, silakan dipimpin semuanya. Mari teman-teman, sebelum kita belajar berdoa dimulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga pelajaran yang kita pelajari pada hari ini mudah untuk dipahami. Dan sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita lihat dulu kerapiannya. Kerapian meja kursinya, kerapian pakaiannya. Kalau masih ada sampah di bawah meja, diperiksa. Yang laki-laki, Pak mau lihat. Coba berdiri yang laki-laki. Pak mau lihat, nanti bajunya masih ada yang di luar. Ya sudah rapi semua ya. Ya, silakan duduk kembali. Silakan dipersiapkan buku untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran pertama, mari membaca Al-Quran surat At-Tin. Pada kelas 4 kemarin kita sudah pernah belajar
Ada yang masih ingat? Ingat. Surat apa yang kita pelajari kemarin di kelas 4? Al-Fil. Surat Al-Fil. Pelajaran ke-6 pada kelas 4 kemarin. Kita sudah hafalan kemarin? Masih ingat? Nah. Sekarang kita baca bersama-sama surat Al-Fil sebelum kita mulai pelajaran yang ini. 1, 2, 3 dan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallah. Ada yang tahu cerita surat Al-Fil? Cerita Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad ada seseorang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Siapa namanya? Raja Abraham. Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajah. Kemudian Allah memerintahkan burung ababil membawa batu yang sangat panas Dari neraka. dari neraka dan dijatuhkan kepada pasukan bergajah itu. Akhirnya pasukan bergajah itu semuanya lumpuh, gajahnya juga ya roboh. Akhirnya mereka gagal sampai ke Ka'bah dan Ka'bah tetap terlindungi. Itu sejarah surat Al-Fil. Nah, hari ini pelajaran kita membaca surat At-Tin. Ya. Dengan pokok materi membaca surat At-Tin dengan benar. Penting bagi kita untuk mempelajari Al-Quran. Salah satunya surat-surat yang pendek, ya. Dan surat At-Tin adalah termasuk dalam surat-surat yang pendek di dalam Al-Quran. Juz berapa? 30. Juz ke-30. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita perhatikan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Tujuan pelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu membaca Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan baik, benar dan lancar. Hari ini kita belajar membaca surat At-Tin, maka ada tata cara membaca Al-Quran. Ya, perhatikan. Yang pertama membaca apa itu? Isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Ya, sebelum kita mengaji, ada baiknya kita membaca isti'adzah. Yang kedua, kita harus membaca basmalah. Apa basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak terburu-buru. Kemudian membaca dengan tartil sesuai dengan kata dan tanda bacanya. Langkah-langkah membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada tanda baca. Perhatikan tanda fathah berbaris di atas namanya, disebut dengan fathah. Kemudian ada kasrah.
yaitu Berbaris di bawah. berbaris di bawah. Selanjutnya adalah doma. Disebut doma, bacaannya U. Ini A, ini I, ini U. A, I, U, babi, bu, tati, tu. Itu pada Iqra 1 kita belajar. Kemudian ada tanda sukun. Tanda sukunnya apa? Tanda mati. Artinya hurufnya tidak dibaca kalau ada tanda sukun, harus dibaca mati. Kemudian ada tanda tasdid, ya, pada huruf Al-Quran. Ini ada contoh nih, kita lihat nih. Contoh huruf yang bertasdid. Huruf dal bertasdid da, seolah-olah huruf D-nya ada dua. Nah, kemudian membaca dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya di dalam hati. Membaca Al-Quran itu dari sebelah kanan, dari sebelah sini, ya. Menulis Al-Quran juga dari sebelah kanan, bukan dari sebelah kiri, ya. Berbeda dengan Latin. Kalau Latin kita menulisnya dari sebelah kiri, tetapi kalau ayat-ayat Al-Quran kita menulisnya dari sebelah dari sebelah kanan. Nah, selanjutnya huruf membaca itu tidak di dalam hati. Membaca Al-Quran itu bukan di dalam hati. Namun kalau di tengah keramaian bolehlah yang membaca dengan suara yang hanya cukup kita sendiri yang mendengarkan, ya, kalau di tengah keramaian. Tetapi kalau di rumah, di masjid, kita membaca itu dengan suara yang jelas. Karena membaca Al-Quran itu mendapat pahala. Nah, kemudian yang ketiga, huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris itu tidak dibaca. Nah, itu ada contohnya, ya. Watin, ini kita lihat. Ini ada alif dan lam. Namun dibaca tidak tadi? Tidak dibaca. Alif lam syamsiah, ya. Syamsiah tidak dibaca alif lamnya. Ada tasdid setelah huruf alif lam, huruf setelahnya ta bertasdid, ya. Jadi langsung dibaca watini. Kemudian selanjutnya wazaitun, sama juga seperti ini. Ada dua huruf yang dilewati, yaitu huruf alif dan huruf lam. Nah, bisa kita perhatikan pada potongan ayat ini namanya perkalimat, ya. Berbeda kalimat di dalam Al-Quran dengan kalimat kita bahasa Indonesia. Kalau kalimat kita bahasa Indonesia adalah potongan kalimat yang menjelaskan sesuatu, ya. Tetapi kalau bahasa Arab atau Al-Quran, namanya kalimat itu seperti ini. Wati wahada al-baladi. Ini namanya kalimat. Kalau namanya secara keseluruhan ini namanya jumlatul mufidah, ya. Namun kita tidak belajar sampai ke sana. Ini namanya kalimat. Ini potong per ayat, ya. Wahada. Nah, ini al-baladi. Ada yang bisa baca? Alan, coba Alan. Yang ini al-amin. Ya. Nah, ini potongan per ayat dari surat At-Tin. Pada ayat selanjutnya, ya, summa radadnahu asfala safilin. Summa dipisah, radadnahu dipisah, asfala dipisah, safilin dipisah. Kenapa dipisah? Agar kita mudah untuk belajar. Jadi belajar membaca Al-Quran itu satu potong, ya. Begitu juga dengan yang lain. Pama yukadzibuka ba'du biddin, ya. Nah, anak-anak sekalian, membaca bersama-sama surat At-Tin ini nanti ikuti setelah Bapak, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. 1, 2, 3. Waturi sinin. Wahadal baladil amin. 1, 2, 3. Wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. 1, 2, 3. Summa radadnahu asfala safilin. 1, 2, 3. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. 1, 2, 3. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, 1, 2, 3. Fama yukadzibuka ba'du biddin. 1, 2, 3. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. 1, 2, 3. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Tadi sudah Bapak jelaskan dan sudah kita baca secara bersama-sama surat At-Tin. Sekarang akan Bapak bagikan lembar kerja. Pada lembar kerja ini ada potongan-potongan ayat yang harus kalian kelompokkan. Apakah ayat itu termasuk dalam surat At-Tin? Maka itu kalian kerjakan sekarang. Perhatikan ayat di bawah ini. Tentukan ayat yang termasuk ke bagian surat At-Tin. Kemudian di belakangnya itu ada surat At-Tin. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Tulis yang bagus, ya. Silakan dikerjakan. Anak-anak sudah dikerjakan? Sudah. Kalau sudah silakan kumpul. Namanya jangan lupa ya, sudah kumpul di sini. Yang sudah kasih nama silakan dikumpul. Ya. Sudah? Ada lagi? Ada lagi belum? Hah?
Cepat ya. Nah sekalian, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD. Sekarang kita ulangi lagi bacaan surat Al-Fil. Kita baca secara bersama-sama, kembali ikuti setelah Bapak ya. Perhatikan, pasang telinga, matanya perhatikan yang ada di depan ya, lebih jelas kan? Ya. Sekarang ikuti setelah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dilihat ke depan ya. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sini. Enggak. 1, 2, 3. Waturi sini. Wahadzal baladil amin. Ulangi 1, 2, 3. Dengarkan dulu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. 1, 2, 3. Thumma radadnahu asfala safilin. Ayo, 1, 2. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. 1, 2, 3. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sekarang coba Pratu, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sini. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, alhamdulillah Pratu sudah lancar membaca, teman-temannya yang lain juga. Selanjutnya, Dimas, dibaca 2 ayat saja dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Wattini wazzaitun. waktu. Waturi sini. Nah, sudah 2 ayat. Sudah bagus 2 ayat. Minggu depan sudah hafal. Ya? Semuanya minggu depan ini sudah harus dihafal. Ketiga. Anak-anak sekalian, hari ini kita sudah belajar membaca
surat At-Tin. Ada berapa ayat surat At-Tin? Ada 8 ayat. Tahu belum apa arti At-Tin? Ya, artinya buah tin dan buah zaitun. Nanti minggu depan akan lebih rinci lagi kita pelajari. Ya, cerita tentang buah tin dan buah zaitun. Minggu depan pelajaran kita adalah memahami makna dari surat At-Tin ini. Ya. Dan minggu depan juga kita akan tes hafalannya, ya. Kita akan tes hafalannya satu-satu, ya. Belum lancar membaca di rumah, minta ajari, minta dengarkan dengan orang tua, dengan bapak atau ibunya di rumah, ya. Kemudian dihafalkan. Bagaimana Pak cara menghafal dengan mudah? Caranya harus lancar membaca. Membacanya harus lancar. Bagaimana cara lancar membaca? Membacanya berulang-ulang. Cara menghafal ayat Al-Quran itu jangan langsung sekaligus. Ini kan ada 7 ayat, ada 8 ayat. Jadi dilancarkan dulu ayat 1 dibaca, dilancarkan diulangi sampai 10 kali diulangi ayat 1. Kemudian lanjut ayat yang kedua, dilancarkan lagi ayat yang kedua, dibaca terus ayat kedua. Lancar ayat kedua diulangi dari ayat pertama. Wattini wazaitun wa turi sinin. Lancar, tambah lagi ayat ketiga, wa hadzal baladil amin. Diulangi sampai 10 kali, kemudian diulangi dari ayat yang pertama. Namun begitu pun seterusnya sampai hafal. Nah, minggu depan kita akan mempelajari materi makna dari surat At-Tin. Anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Sekarang silakan rapikan bukunya, silakan dimasukkan. Setelah duduk yang rapi, baru kita sama-sama berdoa. Sudah? Mari kita berdoa dengan baik, ya, dengan penghayatan agar doa kita dikabulkan, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Sudah duduk yang rapi semua, tangannya di atas meja. Sekarang silakan Alvin, duduk yang benar, duduk yang rapi. Sekarang Alan, silakan dipimpin doanya. Tadi teman-teman sebelum kita pulang berdoa dimulai.